Hai, welcome to Table of Content. Kita masih di dalam series yang sama, di dalam Family Crush Effect. Dan topik kali ini kita akan membahas single fighter. Single fighter itu adalah sebuah kondisi di mana entah itu yang pria atau yang wanita harus berjuang sendiri, menghidupi kebutuhan keluarga maupun menghidupi kebutuhan anak-anaknya. Ada banyak hal yang akan dihadapi ketika mengalami situasi yang demikian. Kita simak ya. Juga jangan lupa buat setiap kalian semua yang belum menonton episode-episode sebelumnya, segera tonton. Dan jangan juga lupa untuk like, komen, dan subscribe di YouTube PS Lanitan. Dan juga jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Tentunya menjadi single fighter ada banyak hal yang berubah. Dulu mungkin mendidik anak dengan pasangannya. Tapi sekarang dengan sendirian pasti ada banyak hal yang berubah. Menjadi single fighter juga pasti ada ketakutan tersendiri. Apakah bisa mendidik anaknya menjadi anak yang punya masa depan yang bagus di kemudian hari, atau juga bingung dengan nanti bagaimana dengan pendidikan anak-anak, atau juga bagaimana bisa menghidupi keluarganya. Apakah bisa membawa keluarganya menjadi keluarga yang baik dan berkualitas. Jadi menjadi single fighter tuh banyak permasalahan yang pasti ditimbulkan ya Pastor Sam ya. Salah satunya yaitu permasalahan emosional. Salah satu contohnya adalah kesedihan yang mendalam mungkin. Kalau ditinggal meninggal apalagi ya, ada kesedihan yang begitu mendalam sampai bisa-bisa juga menimbulkan stres. Karena itu jangan berlarut-larut kalau saya boleh katakan ya, karena kesedihan yang berlarut-larut itu akan sangat merugikan kita. Bukan hanya cuma bicara tentang secara psikologi gitu ya, tetapi secara kesehatan buat kita juga dampaknya sangat buruk. Menjadi single fighter juga pasti ada yang namanya kesepian. Pasti biasa bersama-sama seperti itu. Mungkin kita nggak pernah mengalami apa yang banyak orang alami juga di luar sana ya. Tapi saya kadang merasakan ketika kalau Pastor Lani mungkin pelayanan di luar sana, kadang-kadang ketika di luar kota atau di luar pulau, saya sendirian, saya bisa merasakan kadang-kadang ya ada hal yang sepi, seperti itu. Lalu selain juga kesepian, ada juga mengalami yang namanya kepahitan, kekecewaan yang begitu mendalam ya. Ini berlaku buat orang-orang yang ditinggal oleh pasangannya karena sebuah masalah atau karena sebuah ketidaksetiaan. Ada kepahitan yang begitu mendalam. Ini dampaknya juga sangat buruk, juga bisa berujung kepada kesehatan seseorang ya. Katanya ini ya, kanker itu salah satu penyebabnya juga karena seseorang itu menyimpan kepahitan di dalam dirinya, kekecewaan yang mendalam. Lalu kepahitan itu juga sebenarnya bukan cuma berdampak buat kesehatan kita gitu ya. Psikologi kita dan anak-anak itu juga sangat berdampak. Ingat ya, ragi sedikit itu merusakkan seluruh adonan. Orang yang kepahitan itu akan merusak orang yang di sekitarnya. Orang yang di sekitarnya akan menjadi pahit. Kalau misalnya hari ini engkau seorang pria atau seorang wanita yang ditinggal oleh pasangan karena sebuah masalah atau malah karena juga ketidaksetiaan gitu ya, dan Anda memendam kepahitan, itu akan sangat berdampak buat anak-anak Anda. Anak-anak Anda tidak bisa bertumbuh dengan sehat. Ya, sekalipun memang adanya perpisahan itu sudah membuat tidak sehat, tetapi alangkah baiknya kalau boleh saya katakan, jangan memendam kepahitan. Tapi itu adalah dampak yang ditimbulkan ketika seseorang itu menjadi single fighter. Menjadi single fighter juga akan berdampak di dalam masalah keuangan. Karena keuangan mungkin kalau ini faktor pria yang menjadi single fighter, mungkin pekerjaan masih ada. Atau mungkin kalau dulunya dua-duanya bekerja, ada dua pemasukan, dengan menjadi single fighter tentunya ada pemasukan yang berkurang juga. Tapi yang jadi tantangan terbesar adalah ketika mungkin seorang ibu yang ditinggal oleh pasangannya, seorang wanita yang dulunya nggak bekerja, terus tiba-tiba ditinggal pergi oleh pasangannya, baik mungkin karena maut atau mungkin ditinggal oleh pasangan karena mungkin tidak setia. Ya kan, tentunya ini pasti akan berakibat besar buat masalah keuangan seperti itu. Belum lagi kalau dia bekerja, dia masih ingat di rumah ada anaknya dengan siapa. Tentunya pasti ini menjadi tantangan tersendiri bagi seorang single fighter. Lalu berikutnya juga dampak yang terjadi adalah kekosongan peran, baik itu seorang ayah ataupun seorang mama.
peranan suami ataupun juga peranan istri. Ada yang kosong pasti kalau salah satunya pergi meninggalkan gitu ya. Nah, bagaimana kalau misalnya itu terjadi ya? Kalau itu terjadi karena karena kematian atau karena ya ditinggal pasangan karena kematian, pasti ada kasih karunia tersendiri gitu ya. Saya pernah juga mengonselingi seseorang, dia juga mengalami ditinggal oleh pasangan di usia yang begitu muda, ya kan? Anaknya juga masih kecil. Saya juga mengikuti perjalanannya, dia yang selalu yang menjadi ketakutannya adalah gimana ya dengan anak saya nanti ke depannya, tidak punya figur seorang papa lagi gitu, juga bagaimana dengan saya sudah kehilangan suami gitu ya. Saya selalu menguatkan orang itu dan berkata, saya percaya pasti ada kasih karunia-Nya sendiri gitu. Kalau memang itu ditinggal meninggal ya, pasti ada kasih karunia sendiri, dan saya percaya kalau mungkin masih muda atau segala macam, perjalanan masih panjang, Tuhan nanti akan mempertemukan dengan orang yang tepat juga buat dia gitu ya, karena dia kan juga masih muda. Orang kalau ditinggal meninggal kan masih boleh meninggal kembali gitu. Lalu kalau misalnya ditinggal karena permasalahan atau karena ketidaksetiaan, ketimpangan peranan yang kosong itu, apa yang harus dilakukan ya? Menurut saya percaya nanti ya mau tidak mau engkau harus berperan double gitu ya, sekalipun itu juga tidak bisa maksimal, tetapi ya lakukan semaksimal mungkin untuk Anda bisa berperan double gitu ya. Saya jadi teringat di dalam Alkitab juga pernah ajarkan bahwa kalau seorang ayah itu kan didikan, ya. Tapi kalau seorang wanita itu kan ajaran. Jadi memang tiap peranan baik pria maupun wanita itu pasti ada dua peranan yang berbeda. Tapi kembali lagi tadi bahwa segala sesuatu itu tetap ada kasih karunia-Nya. Dan kalau itu kasih karunia pasti meskipun nggak sempurna, meskipun nggak perfect, tapi paling tidak ketika kita terus berfungsi, toh tetap pasti ada pertolongannya dari Tuhan juga. Menurut saya seperti itu. Dan berikutnya mungkin kalau bicara tentang single fighter itu dampak berikutnya adalah pasti ya label dari masyarakat kembali. Orang berpikir tuh hidupnya sendirian segala macam. Tapi sekali lagi saya katakan bahwa kita hidup bukan dari perkataan orang, asalkan kita bisa mempertanggungjawabkannya. Lebih baik kita fokus, kita bangun kehidupan, meskipun kita single fighter. Ya, setuju. Lalu apa yang harus dilakukan ketika mungkin setiap Anda ini single fighter menghadapi tantangan-tantangan yang harus Anda hadapi ketika mengalami atau menjadi seorang single fighter? Yang pertama adalah membangun kedekatan dengan anak Anda. Itu harus dan pasti ya. Dengan caranya yang beda-beda. Anda harus kenali anak Anda satu persatu. Kalau mungkin anak Anda itu lebih daripada satu. Kenali karakternya, bagaimana Anda bisa masuk kepada mereka gitu ya. Bagaimana Anda juga bisa diterima sama mereka. Pasti caranya beda-beda. Nah, bangun kedekatan itu dengan anak Anda. Kalau Anda adalah single fighter seorang mama, ya bangun itu. Kalau Anda seorang papa, ya bangun itu juga. Sekalipun mungkin nggak ideal ya, karena cuma tinggal satu yang berfungsi, tapi mau nggak mau Anda harus berfungsi secara ganda gitu ya. Anda harus juga menjadi papa, sekaligus Anda juga harus menjadi mama. Bukan berarti sulit, itu bukan berarti tidak bisa. Pasti bisa, memang harus butuh effort yang lebih gitu ya, karena mungkin ini kan sebuah kondisi yang tidak ideal, berarti effort Anda harus lebih gitu. Bangun kedekatan dengan Anda, kenali anak Anda masing-masing, dan berperanlah secara ganda, baik menjadi pria, papa, atau menjadi wanita, yaitu mama. Di dalam peranannya pastinya, ya kan. Dan sebetulnya begini, bicara tentang mendekat kepada anak itu adalah yang diperlukan adalah punya kemauan yang kuat. Saya punya almarhum seorang papa saya, yang beliau sendiri punya papa itu meninggal ketika papa saya masih kelas 2 SD. Ya, sebetulnya kalau bicara secara patron untuk papa saya, hubungannya dengan papanya itu nggak ada patronnya, karena sejak kecil sudah meninggal oleh kakek saya seperti itu. Tapi yang luar biasa di dalam perjalanan kehidupan saya dengan almarhum papa saya kurang lebih 3 tahun yang lalu meninggal, itu hubungan kami cukup dekat. Saya bisa main bersama segala macam, kita bisa main catur,
Seringkali saya dulu waktu masih kecil naik motor bersama. Kadang-kadang saya pikirkan iya ya, papa saya nggak punya petrol untuk mendidik anak-anaknya gitu ya, seperti itu. Tapi ternyata bisa juga. Dan saya bersyukur gitu ya dengan almarhum papa saya. Hubungan kami cukup dekat sekali. Makanya saya berkata bahwa yang penting adalah kemauan. Kalau ada kemauan, tentunya pasti ada jalan. Ya. Yang kedua juga merencanakan finansial, yaitu untuk menjawab tantangan di dalam hubungannya dengan keuangan. Ya mau tidak mau, kalau misalnya paling sulit sih ketika ditinggal secara mendadak gitu ya. Mungkin Anda seorang ibu rumah tangga yang tidak pernah bekerja gitu ya. Mau tidak mau harus mengalami sebuah kondisi di mana Anda harus bekerja dan itu mendadak gitu. Nah, ya tapi itu yang harus dilakukan mau tidak mau gitu. Jadi finansial namanya kebutuhan kan terus jalan gitu. Karena itu segera direncanakan untuk finansial kehidupan rumah tangga Anda. Tentunya yang kedua, bicara tentang single fighter pasti berhubungan dengan mengatur keuangan. Ya kan, kalau bilang mengatur keuangan, saya ingat sebuah istilah, the power of kepepet. Artinya the power of keterbatasan. Kadang-kadang di dalam keterbatasan itulah muncul ide-ide baru. Ketika mungkin kan kita nggak pernah request tiba-tiba karena kita punya tujuan ingin punya pernikahan yang bahagia, forever, long life seperti itu. Tapi mungkin di tengah perjalanan pasangan kita meninggal atau mungkin kita nggak mau tiba-tiba ada pasangan kita yang tidak setia dan pergi. Artinya kita nggak nggak mau kita harus mencukupi kebutuhan kita. Nah pertanyaannya adalah bagaimana? Kalau saya kasih tips adalah mengambil langkah maju yang pertama. Tidak ada kata tidak bisa, harus ditanam di pikiran. Ya, ini yang menarik ini. Survei membuktikan. Ya, ini yang hebat. Kan wanita adalah penolong. Pria adalah pilihan utama sebetulnya. Tapi anehnya, ketika mungkin salah satu ditinggal gitu ya. Karena saya lihat kalau ada keluarga terus tiba-tiba wanitanya yang meninggal duluan, suaminya yang masih ada. Kebanyakan kadang-kadang suami yang masih ada itu bisa jadi meninggal. Atau menikah lagi karena merasa nggak bisa sendiri. Tapi yang hebat adalah seorang wanita. Wanita itu saya pernah melihat sendiri seorang ibu yang anaknya banyak. Tapi setiap anaknya itu bisa dikuliahkan satu persatu. Kalau ditanya bisnisnya apa? Jualan makanan. Ya, jadi sehari-hari dia bisa kerjakan untuk anak-anaknya, untuk keluarganya. Tapi karena the power of kepepet yang saya katakan tadi, mau nggak mau usahanya ya dibuat akhirnya untuk mencukupi kebutuhan. Nah, yang hebat adalah begini, ibu ini pintar bukan cuma untuk mengusahakan buat anak-anaknya, tapi bagaimana dia bisa punya kerja tim. Kalau dia punya anak, dia bisa bekerja sama, anak-anaknya juga bisa, mungkin dalam tanda kutip ya, anak-anaknya bisa diajarin. Dan diajarin untuk juga bisa membantu kehidupan. Kadang anak juga bisa melihat ketika orang tuanya sendirian, anak itu lebih akhirnya muncul hati, lebih mengasihi, lebih akhirnya ambil ekstra langkah lebih untuk itu. Ya tentunya bicara tentang keuangan, memang tantangan berikutnya adalah membagi waktunya. Bagaimana kita bekerja, bagaimana kita bisa dengan waktu dengan anak, segala macam seperti itu. Tapi kalau bicara tentang keuangan ya memang kalau kita mau kasih tips sesuatu yang lebih untuk keuangan, tentang langkah-langkah yang kita mau ambil, bagaimana saving. Mungkin bagi beberapa orang berpikir bagaimana mau saving, bisa makan aja sudah puji Tuhan, ya kan? Mereka nggak akan berpikir bagaimana bisa saving. Tapi kalau saya katakan, mulai dengan langkah maju dulu aja yang pertama. Ya, jangan berkata tidak bisa, pasti ada jalan, pasti ada kasih karunia-Nya. Kalau kita melangkah, menata, ya kan? Saya percaya gini, kalau segala sesuatu itu di luar kendali kita, contohnya pasangan yang meninggal, gitu ya, itu kan di luar kendali kita. Percayalah bahwa pasti ada kasih karunia yang Allah tambahkan di hidup kita. Ya, dan tentunya pasti akan Tuhan kasih hikmah juga, ide-ide. Yang penting kita nggak malas, yang penting kita nggak membatasi diri sendiri. Tapi kita percaya kita bisa. Dan kalau itu sudah melangkah maju, ya belajar sisihkan keuangan Anda. Harus punya pos-pos keuangan juga dengan tepat. Kalau bisnis satu kurang, ya mungkin Anda bisa cari pekerjaan tambahan supaya Anda bisa mencukupi. Ingat kata-kata ini, pasti ada kasih karunia. Amin. Ya, yang ketiga, untuk menjawab kebutuhan emosional dan stigma dari masyarakat,
yaitu Anda harus punya social support ya, punya teman-teman yang benar, punya sahabat juga yang sehat, punya komunitas yang sehat. Anda cari itu supaya kebutuhan emosional Anda juga bisa terpenuhi, dan stigma masyarakat juga bisa paling tidak ketika Anda punya komunitas yang sehat, teman-teman yang sehat, stigma masyarakat pun tidak memandang sebelah mata buat setiap Anda semua. Kadang anak ketika cerita ke orang tua jawabnya juga asal seperti itu, atau jawabnya juga nggak lihat anaknya. Kita harus memberikan pay attention. Ketika kita memberi perhatian, di situ kita bisa masuk ke anak. Untuk makan kan harus kerja gitu. Jadi dimulai dari talenta yang Anda punya. Anda punya talenta apa? Dimulai dari hal sederhana itu, karena Tuhan berkata kan kalau kamu setia dengan talenta yang kamu punya, nanti akan bertambah di dalam kehidupanmu.